Ayyuhal muslimuna ibadallah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai kenikmatannya yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau engkau ingin menghitung kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, niscaya sama sekali tidak akan bisa engkau dapat menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya wasiatkan diri saya pribadi dan kepada seluruh ikhwanuna jami'an untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju negeri akhirat. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini dimulai dari dilahirkan dari rahim-rahim ibu kita. Kemudian setelah kehidupan, kemudian setelah itu kita diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ia akan menemui, akan menjumpai sebuah kenyataan, yaitu kematian yang akan menjemputnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala-pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang fata morgana. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah merupakan ayat yang agung untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan sesungguhnya kematian merupakan perjalanan menuju negeri akhirat. Perjalanan kematian ini merupakan perjalanan yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang di dalamnya kita memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Sesungguhnya perjalanan yang ini adalah merupakan perjalanan yang menentukan kita menjadi penduduk negeri, menjadi penduduk surga ataukah menjadi penduduk neraka. Perjalanan itu yaitu perjalanan kematian yang akan menjemput kita, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan negeri akhirat, dengan negeri yang kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini, yang dimaksud di dalam hadis ini, apabila kita mengetahui hakikat dari kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, niscaya kita akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Namun terkadang kita lupa akan perjalanan tersebut. Kita lupa akan perjalanan menuju negeri akhirat, dan kita lebih memilih kehidupan dunia yang fana. Dan kita memilih kehidupan yang tidak kekal dan tidak pula abadi, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah,
marilah kita untuk menyiapkan bekal-bekal kita untuk menuju negeri akhirat, yaitu menuju perjalanan menuju negeri yang kekal dan abadi, yang di dalamnya hanya ada dua tempat. Apakah surga yang menjadi tempat akhir dari seorang hamba, ataukah neraka? Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh ikhwan, kepada seluruh jamaah salat Jumat, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk selalu meningkatkan keimanan, dan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya taubat. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kematian, ketika seorang akan dicabut ruhnya dari jasadnya, dia akan merasakan yang namanya sakit. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan diwafatkan, beliau memasukkan tangannya ke dalam air, lalu mengusap wajahnya, lalu beliau bersabda, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Inna lil mauti sakarat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat rasa sakit. Ingatlah, dikala nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mulut kita dikunci, dalam keadaan nafas kita tersendat-sendat, dan dalam keadaan pintu taubat itu telah ditutup, sementara di sekitar kita, keluarga kita terdengar suara tangisan dan rintihan yang akan kita tinggalkan. Pada hari itu, pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan diri kita dari kematian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana saja engkau berada, niscaya kematian itu akan menghampirimu, walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, Waja'at sakratul mauti bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan ketika datang kematian, dan ketika datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu sebelumnya lari dari kematian tersebut. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita untuk memperbaiki diri-diri kita. Dan cukuplah kematian merupakan peringatan bagi diri-diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah sebelum pintu taubat tersebut ditutup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamat taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allah alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Sesungguhnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan lantaran mereka tidak mengetahui akan hal tersebut. Dan kemudian mereka bertaubat dengan segera, yakni dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejelekan hingga datang kepada mereka kematian, hingga datang kepada salah satu di antara mereka kematian tersebut, lalu dia berkata, aku akan bertaubat sekarang. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, maka tanyakanlah kepada diri kita,
Apakah kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi kematian tersebut? Ataukah kita masih berlarut-larutan di dalam dosa dan kemaksiatan? Maka oleh karena itu, mari kita meningkatkan amalan saleh kita untuk menjadi bekal menuju negeri akhirat. Aqulu ma yasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau pernah mengatakan, "Ara fikum syuyukhan kibara wa shababan sighara fa'lamu anna al-maut qaribun minna. Lam yanjuwa min al-maut ahad wallahu a'lamu mata namut." Nadhara Maimun bin Mahran yawman ila ba'di julasaihi فرآهم شيوخا ورأى بعضهم شبابا فقال لهم يا معاشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد واعلموا رحمني الله وإياكم أن الدنيا مبعدة عن الله لأنها مبعدة عن الله عز وجل فلا تزكوا ولا تطيب إلا بالصالحات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. Di dalam majlis Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat di antara kalian ara fikum syuyukhan kibara, orang-orang yang telah lanjut usianya, wa syababan sighara, dan aku melihat pemuda-pemuda yang masih belia usianya. Maka ketahuilah, sesungguhnya kematian itu sangatlah dekat dengan kita. Tidak ada satu orang pun yang mampu lari dari kematian tersebut. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kapankah kita akan diwafatkan. Nadhara Maimun bin Mahran yawman ila ba'di julasa'ih. Suatu hari Maimun ibnu Mahran melihat kepada sebagian dari majlisnya. Maka beliau melihat kepada sebagiannya terdapat orang-orang yang telah lanjut usianya, dan sebagiannya orang-orang yang masih muda usianya. Lalu beliau mengatakan, ya ma'asyar syuyukh ma yuntazaru bizzar'i idza abyad. Wahai para masyayikh, wahai orang-orang yang telah lanjut usianya, apakah yang kalian tunggu ketika tanaman tersebut sudah menguning? Qalul hasad. Maka orang-orang yang lanjut usia tersebut mengatakan, akan yang datang setelahnya adalah kehancuran, yang akan datang setelahnya adalah hancur. Lalu beliau memandang kepada para syabab, kepada anak-anak muda. Lalu beliau mengatakan, inna az-zar'a qad tudrikhu afatun qabla an yastahsid. Sesungguhnya tanaman tersebut itu telah mengalami kerusakan sebelum datang masa kuningnya. Dan ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati saya dan engkau, sesungguhnya kehidupan dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kehidupan dunia itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha mub'idatun 'anillah. Karena dunia itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Fala tazku wa la tatib illa bis-salihat. Kecuali dengan kebaikan dan amalan-amalan salih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat, dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan apapun yang ada di atasnya juga terlaknat, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walah, dan apa yang semisalnya,
dan wa 'aliman wa muta'allima, dan orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka semangatlah kalian dalam menuntut ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Aqulu ma yasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Adapun yang salahnya itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan yang benarnya itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان وأبي السلطين علي بن أبي طالب وأنا بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أقم الصلاة.